Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempersembahkan Video edukasi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selamat menyaksikan. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Nah, maksudnya apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Lalu, bagaimana pembangunan yang dikatakan sesuai dengan Pancasila? Yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Artinya, pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Artinya, secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia. Artinya, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilakukan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, artinya mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapus kemiskinan struktural. pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis, tentram, aman, dan damai. Pemikiran tersebut bukan berarti bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing. Artinya, pengaruh budaya asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun masyarakat Indonesia yang modern. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Pancasila sebagai pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila itu sendiri. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila ke-1 Pancasila, dan kemanusiaan, sila ke-2 Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila ke-4 Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, menunjuk pada pembangunan ekonomi kerakyatan dan pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Perkembangan hidup beragama harus dilaksanakan atas dasar paradigma yang jelas agar dapat diterima oleh seluruh agama dan aliran kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Pancasila juga sebagai perkembangan kehidupan beragama. Pada reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama atas hidup rukun
damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Sistem politik Indonesia dikembangkan atas asas kerakyatan, sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pembangunan dan penguasaan ilmu teknologi dan seni atau IPTEK merupakan salah satu syarat untuk terwujudnya kehidupan bangsa yang maju dan modern. Namun demikian, pengembangan IPTEK bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material, melainkan harus memperhatikan aspek spiritual. Inilah akhir dari video kami. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.